Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai sinyal sinusoidal periodik yang mana kita akan mencoba untuk menyelesaikan satu contoh soal sederhana. Oke, jadi di sini ada contoh soal sinyal sinusoidal xn mempunyai periode dasar n sama dengan 10 sampel. Kita disuruh menentukan frekuensi sudut omega terkecil supaya xn itu periodik ya. Oke. Nah, mengenai sinyal sinusoidal, secara umum, sinyal sinus dan kosinus disebut sebagai sinyal sinusoidal. Sinyal kosinus pada dasarnya adalah sinyal sinus yang digeser eh, pi per 2 radian ke kiri, sehingga sinyal kosinus dapat dinyatakan dalam sinus dan begitu juga sebaliknya. Sinyal kosinus secara umum dinyatakan sebagai berikut. Dalam waktu kontinu, xt sama dengan A cos omega t plus phi. Dengan A adalah amplitudo, omega adalah frekuensi sudut dalam radian per detik, dan phi adalah sudut fasa dalam radian. Sinyal sinusoidal adalah sinyal periodik dengan periode sebagai berikut, yaitu T sama dengan 2 pi per omega. Lalu dalam bentuk diskrit, sinyal sinusoidal diberikan oleh dalam waktu diskrit xn sama dengan A cos omega n ditambah phi. Dengan frekuensi sudut diskrit dalam radian per siklus diberikan oleh omega sama dengan 2 pi m per n besar. Dengan m dan n besar adalah bilangan bulat. Jadi di sini sebenarnya tidak semua sinyal sinusoidal diskrit itu periodik. Untuk bentuknya itu menjadi periodik, frekuensi sudutnya harus merupakan kelipatan 2 pi, seperti ditunjukkan oleh persamaan yang ada di atas ini. Oke, ini ada contohnya untuk sinyal sinusoidal kontinu, seperti ini xt, dan ini juga ada yang sinyal sinusoidal dalam bentuk diskrit, jadi ini adalah xn. Oke, masuk balik aja ke contoh soalnya yang tadi, jadi kita punya sinyal sinusoidal xn mempunyai periode dasar n 10 sampel, jadi di sini bentuknya diskrit, dan mempunyai periode dasar n sama dengan 10 sampel. Kita suruh menentukan omega terkecil supaya xn itu periodik ya, periodik ini. Oke, kita tahu bahwa periode dasarnya itu adalah n sama dengan 10. Dan n sama dengan 10 ini artinya yang paling dasar, karena periode dasar paling dasar, dan artinya ini itu bukan hasil kelipatan, bukan hasil kelipatan. Oke, dan yang ditanya adalah omega terkecil supaya xn periodik. Oke, untuk periodik, jadi untuk periodik itu omeganya atau frekuensi sudutnya itu harus merupakan kelipatan 2 pi, harus kelipatan 2 pi. Dan tadi kita udah punya persamaan untuk frekuensi sudutnya itu jadi omega sama dengan 2 pi per n kali m ya, atau mungkin tadi m-nya digabung. Nah, ini kita ubah bentuknya berarti n sama dengan 2 pi per n kali m, mungkin dimasukin aja n-nya 10, jadi 10 sama dengan 2 pi per omega dikali m ya. Oke, ini sorry salah. Ini harusnya omega. Omega. Oke, nah kalau periodik, periodik artinya 2 pi per omega itu adalah bilangan rasional. Adalah bilangan rasional. Artinya apa? Artinya n sama dengan 2 pi per omega kali m. Kita ubah bentuknya n per m sama dengan 2 pi per
omega, di mana di mana N dan M itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat, sehingga hasilnya akan rasional. Nah, kita kan udah tahu bahwa N-nya itu sama dengan 10, sedangkan M-nya itu berapa. Oke, jadi sebenarnya eh, frekuensi sudut dasar untuk frekuensi sudut dasar itu sebenarnya rumusnya adalah omega sama dengan 2 pi per N. 2 pi per N. Dan bisa kita lihat berarti sebenarnya M itu adalah kelipatan. Kelipatan. Nah, karena yang diminta frekuensi sudut omega terkecil, berarti em, kelipatannya juga harus yang terkecil. Nah, kelipatan terkecil berapa? Kelipatan terkecil berarti M sama dengan 1. Nanti kita bisa bilang M sama dengan 1, kita masukin lagi, berarti N per M sama dengan 2 pi per omega, ini menjadi 10 per 1 sama dengan 2 pi per omega, ini sama dengan 10 sama dengan 2 pi per omega, ini sama dengan, ini menjadi uh, omega sama dengan 2 pi per 10, sehingga menjadi omega sama dengan uh, pi per 5. Dan ini yang terkecil. Yang terkecil adalah omega sama dengan pi per 5. Oke, mungkin itu aja untuk contoh soal kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.